Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik. Polisi menangkap tersangka perampokan minimarket di Jalan Tuku Umar, Denpasar. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Jemberana menuju Bengwi Badung akan segera dimulai dalam waktu dekat. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Bengwi segera dimulai. Peletakan batu pertama pembangunan jalan tol ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 September mendatang. Sebelum Presiden meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol, Gubernur Bali Iwayan Koster meninjau lokasi awal pembangunan. Titik awal pembangunan jalan tol ini berada di Kecamatan Pekutatan, Jemberana. Lokasi awal pembangunan jalan tol berlokasi di atas lahan milik pemerintah Provinsi Bali. Kan ini tanahnya tanah provinsi yang dikelola Perusda, kan sudah langsung bisa dibebaskan, yang tercepat, yang tidak ada risiko. Mulai dari sini sepanjang 5 km. Mes yang ada yang mau digusur seperti Apa? Tiga banjar ada terdampak. Nanti kan ada cara membebaskan sesuai peraturan. Itu ex karyawan yang mau dipindahkan itu. Oh ya, dipindah. Oh, dipindahkan. Iya. Pindah ke tempat yang nanti kita siapin tempat. Sudah ada. Sudah. Udah paham kita ya. Hah? Kemana? Kompensasi kepada warga. Tanah yang dilewatin. Oh, udah ada aturannya, tanahnya, pohonnya udah. Rumahnya kalau ada rumah. Pupuk kare juga. Ya. Udah lengkap. Pohon nendang. Kapan realisasinya, Pak? Oh, kan nunggu dulu, kan belum diukur. Dia pressure terus baru. Pemerintah provinsi akan memberikan kompensasi bagi warga yang tanah, kebun atau rumahnya terdampak pembangunan jalan tol. Besarnya kompensasi disesuaikan dengan nilai properti yang dimiliki warga dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja membuat alat pemanas air dengan menggunakan energi listrik tenaga surya. Alat pemanas ini dikerjakan oleh Kadek Ulik Permana Putri dan IGD Agustian Aristagoza dari program studi kedokteran. Inovasi ini memanfaatkan alat pemanas air biasa, sejumlah fitur dan sensor, dan perangkat untuk menghasilkan energi listrik. Ini ada itu ramah lingkungan, bagaimana kita bisa lihat untuk terapi non farmakologis atau terapi tanpa obat meredakan kecemasan pada pasien COVID-19 itu bisa menggunakan air hangat. Nah, untuk air hangat ini masih di masyarakat masih itu didapatkan dengan water heater dari energi listrik. Yang mana untuk listrik itu nanti outputnya itu batu bara dan nanti bisa menyebabkan pemanasan global karena mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari alat kami ini itu merupakan suatu rangkaian alat pemanas air yang ramah lingkungan itu menggunakan energi matahari dan juga dengan konsep massa jenis air, konsep fisika, termodinamika untuk memanaskan air tersebut. Jadinya tidak menggunakan energi listrik dari sumber batu bara, tetapi melainkan dari sumber matahari yang itu energi terbarukan. Air panas yang dihasilkan diyakini berfungsi sebagai hidroterapi bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. Alat ini akan terus disempurnakan agar bisa bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Seorang warga desa Baju Biru, Jemberana menekuni usaha ternak burung puyuh. Usaha ini dirintis Muhammad Hoirul Anam sejak tahun 2011 lalu. Bibit atau telur burung puyuh awalnya dibeli dari luar Bali. Setelah belajar secara otodidak, kini ia bisa menghasilkan dan mengembangkan bibit burung puyuh. Kini Hoirul memiliki 12 kandang dengan 14.000 ekor burung puyuh. Dan sampai hari ini kurang lebih populasi di Bali itu hampir 30 sampai 40 ribu. Itu sebenarnya masih kurang, cuma karena memang belum setenar di Jawa, jadi puyuh itu di Bali kita prosesnya agak lambat, pelan-pelan. Bahkan sampai detik ini untuk telur masih kurang. Jadi telur kita kadang-kadang ada beberapa penyuplai dari Jawa, apalagi pada saat hari ini itu telur lumayan bagus untuk harganya. Jadi kita masih kurang produksi Bali menyuplai khusus masyarakat Bali. Hoirul memanen 36 kg telur burung puyuh dan dijual Rp35.000 per kilogram. Dari beternak burung puyuh, ia mendapat penghasilan Rp30 juta lebih per bulan. Ia berharap mendapat bantuan usaha dari pemerintah agar usahanya semakin berkembang. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.